Indonesia demikian. Ini pendidikan kita ini harus turianai samina watona. Ini loh, ini pendidikan sekarang harus demikian. Jangan hanya lulus S3 S apa, tapi nothing, kualitas hidup loh. Saya yakin kita punya pendidikan begitu tinggi. Tujuan saya terus terang, karena nama saya sudah seorang kamu. Saya dari kecil ingin berbuat bermanfaat untuk bangsa, untuk dunia, untuk negara. Inilah saya bawa pulang nanti. Mudah-mudahan meskipun saya tidak dapat, tapi budi mulia adalah panglima. Inilah Pancasila saya. Yaitu kita melakukan ilmu, lakukan kita seluruh Nusantara. Fisik dan mental. Sekarang kita merdeka, fisik merdeka, mental apakah merdeka? Sadar kita? Kenapa kita punya pendidikan? Coba guru-guru kita. Ini pendidikan mental. Sorry, kalian sudah hebat, tapi tolong. Jadi kita sekarang merdeka, kita lihat suasana negara kita lihat mental. Terus terang, saya bukan pintar, tapi saya ngerti. Pintar menghancurkan dunia, ngerti menyelesaikan dunia. Jadi sekarang pendidikan kita sukses demikian. Saya terima kasih guru-guru, semua Rasul, mudah-mudahan pendidikan mental kita supaya Nabi Muhammad mudah-mudahan kita dapat sabar. Kita jangan belajar pemimpin, pagar pemimpin, karena pemimpin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagar mental Indonesia demikian. Ini pendidikan kita ini harus turianai samina watona. Ini loh. Ini pendidikan sekarang harus demikian. Jangan hanya lulus S3 S apa, tapi nothing, kualitas hidup loh. Kita harus bersama. Jadi sekali lagi pendidikan kita ini harus masuk ke UI kemana-mana. Terus terang, ini hari hasil kita negara yang paling dosa adalah pendidikan. Mendidik anak, pisau bukan bintang, pisau ini juga kita tahu gini atau gini. Karena masuk akal, kerja apa saya ini? Sudah mau mati, coba bayangkan. Trombosit 10.000, dokter bilang 10 mati. Saya panggil, bukan bagi harta saya, sekolah. Intan turensurkum wa yusabit adamakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang harus kita. Apalah badan yang panjang umur, kerjaan yang panjang umur. Sorry, kalian ini kerjaan panjang umur. Coba saya dengar tadi anak yang tidak pintar ini. Kenapa? Tahu kalian? Kita sekarang sudah face to face management. Inilah pendidikan saya kira harus dari rumah ke sekolah ya. Jadi kita sombong pada tempatnya. Saya yakin kalau Indonesia demikian, insya negara ini. Kayak kalian guru nih, untung ada murid-murid. Terima kasih ya. Harus balik. Jangan saya berjasa. Jangan biar orang tua yang masyarakatnya karena kau berjasa. Kalau Sumanti aja kita bisa populasi, jangan kasih belajar, populasi ini. Kalau belajar ini habis manis, tapi kalau populasi, masya Allah, saya kemana-mana populasi, bukan belajar. Kalau TK, SIC, S1 belajar, SD bukan belajar. Karena SD kambing berikan orang Islam, babi berikan orang Kristen, bisa ngarang. Apalagi SMP, SMA. Karena Nabi Muhammad berpesan setelah saya pergi nanti, ulama, kiai,
pendidikan. Ya, ini dari pendidikan mental. Dunia pendidikan merupakan misi besar bagi Haji Muhammad Yoshitomo untuk membangun karakter anak bangsa, menyiapkan para pemimpin pilihan masa depan yang mampu membawa kesuksesan Indonesia menjadi mercusuar mentalitas Pancasila. Satu keluhuran dan kemuliaan jiwa Haji Muhammad Yoshitomo terhadap dunia pendidikan selaku pendiri Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat, betapa hasratnya teramat besar yang terlihat saat ini sedang melakukan proses pembangunan sekolah untuk taman kanak-kanak atau kelompok bermain, termasuk sekolah dasar Fastabiqul Khairat di pusat kota Samarinda. Di balik pembangunan sekolah tersebut, Haji Muhammad Yoshitomo hendak mewujudkan misi besarnya selaku tokoh kebangsaan. Taman kanak-kanak berikut sekolah dasar merupakan cikal bakal untuk mempersiapkan para calon pemimpin masa depan yang berbudi pekerti mulia, memiliki tata krama yang baik, serta menumbuhkan sikap mental spiritual sejak usia dini, memberikan motivasi secara dasar dalam kesadaran berkebangsaan, berkeagamaan, dan berkenegaraan. Ketika mereka melanjutkan jenjang sekolah, sudah memiliki fondasi yang cukup kuat, mengingat usia dini merupakan starting awal, ibarat bibit akan menghasilkan tanaman yang mengandung gizi tinggi. Apabila di kemudian hari mereka ditakdirkan Tuhan menjadi para pemimpin, diharapkan mampu membawa kemajuan dalam segala sektor bagi Indonesia didasari mentalitas yang berkualitas. Itulah menjadikan serupa bara api menyala-nyala dalam dada Haji Muhammad Yoshitomo untuk turut serta memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Haji Muhammad Yoshitomo, dunia pendidikan sangat berbeda dengan dunia usaha seperti perhotelan, perumahan, perpantaian, atau pergolfan. Dunia pendidikan lebih menekankan pada sifat sosial, memberikan kemudahan bagi peserta anak didik, dan memberikan kelonggaran bagi mereka yang latar belakang ekonominya terbatas. Namun tujuan utamanya agar semua murid taman kanak-kanak atau sekolah dasar diharap mampu saling berlomba untuk menjadi anak-anak yang cerdas, sekaligus memiliki mentalitas di atas rata-rata, kelak berguna bagi nusa dan bangsa. Apa yang dibayangkan Haji Muhammad Yoshitomo, semakin hari ke depan zaman semakin terus kian berkembang dalam tuntutan serba digitalisasi, sedangkan kecerdasan pun tidak cukup dimiliki setiap anak Indonesia, namun akal budi pun menjadi pelengkap untuk menentukan maju mundurnya sebuah negara. Di sisi lain, Haji Hadi Mulyadi, mantan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, memberikan himbauan bahwa mendidik disiplin kepada anak tempatnya bukan di taman kanak-kanak atau kelompok bermain. Karena itu, tidak diberlakukan disiplin kepada anak usia dini hingga 10 tahun. Saat mana Haji Hadi Mulyadi memberikan tausiah di Masjid Islamic Center Kalimantan Timur, mengingatkan tentang keteladanan Rasulullah, satu hal yang diajarkan Muhammad Rasulullah kepada anak beliau. Beliau berkata, ajarkanlah anakmu mulai 7 tahun dan pukullah dia pada usia 10 tahun apabila tidak melaksanakan. Artinya, hukuman dan tata tertib itu dimulai pada usia 10 tahun. Lanjut Haji Hadi Mulyadi bahwa tata tertib maupun hukuman tidak diberlakukan bagi anak-anak taman kanak-kanak hingga usia 9 tahun. Tetapi ketertiban itu diberlakukan kepada orang tuanya. Dengan demikian, anak-anak tidak lagi
lagi melihat aturan yang bermacam-macam, apalagi tata tertibnya sampai puluhan yang sangat membebani anak. Jadi, tata tertib itu hanya berlaku untuk orang tuanya saja, agar lebih tertib dan disiplin mengantar anaknya. Karena itu, saya minta tidak ada taman kanak-kanak dan SD hingga kelas 4 memberlakukan tata tertib masuk sekolah. Disiplin baru bisa dilakukan ketika usia mereka sudah 10 tahun. Lanjut Haji Hadi Mulyadi, anak usia taman kanak-kanak dan SD hingga 9 tahun biasa bermain. Karenanya Haji Hadi Mulyadi meminta taman kanak-kanak agar memberikan mainan yang banyak bagi anak-anak, sehingga tumbuh kembangnya semakin baik. Jika perlu, satu orang tua menyumbangkan permainan untuk anak di taman kanak-kanak. Selain itu, dalam mendidik, berikanlah anak dengan sentuhan doa-doa yang baik, mulai sholat malam maupun sholat apa saja. Berikan doa terbaik sesuai keinginan anak. Haji Hadi Mulyadi meyakini sentuhan doa membuat anak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah, doa orang tua kepada anak ibarat doa Nabi dan Rasul kepada umatnya. Jika orang tua berdoa, tolong bayangkan wajah anak kita dengan khusyuk dan doakan dia dengan baik-baik. Bahkan jika perlu, kita bayangkan anak kita mau menjadi apa. Insya Allah makbul. Jelas Haji Hadi Mulyadi. Misinya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berbasis pada Al-Quran dan hadis, mengembangkan potensi siswa untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menjadi teladan di lingkungan sekitarnya, menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem terbaik dan berorientasi pada siswa, menanamkan kecintaan dan kebangsaan terhadap bangsa dan negara, cerdas berkarakter. Cintanya pada negeri tak diragukan lagi, cintanya pada Indonesia. NKRI harga mati, bangga menjadi bangsa Indonesia, bersyukur bertanah air Indonesia. Aku bangsa Indonesia, aku bangga Indonesia, merdeka, harmoni, Allahu Akbar. Cintanya pada sang pencipta, hidup matinya, cintanya pada Rasulnya, jiwa raganya, ayat-ayat syukur, prinsip hidupnya, fastabiqul khairat perjuangannya, lain syakartum lazidanakum, walain kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Namun bagi yang kufur nikmat, maka ia akan disiksa. Allahu Akbar. Ialah HM Josutomo, putra
Indonesia terbaik, kebanggaan umat, sang penyemangat pemersatu bangsa, pelopor kebaikan Fastabiqul Khairat. Semangatnya menggebu, pidatonya berapi-api, menularkan energi positif. Bagi anak negeri, dialah sang penyemangat, penyemangat kebaikan Fastabiqul Khairat. Dialah HM Yosutomo, sosok yang gigih pantang menyerah, sang penyemangat dicintai rakyat, pejuang kebaikan Fastabiqul Khairat. Dalam sakit pun tetap berbuat, mendirikan sekolah Fastabiqul Khairat, sang penyemangat dicintai umat, pelopor kebaikan Fastabiqul Khairat. Dialah HM Yosutomo, sang penyemangat pembangun peradaban, peradaban yang rahmatan lil alamin, peradaban kebaikan Fastabiqul Khairat. Terima kasih.